Hai para petualang, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue akan membahas Blackbeard, si jenggot hitam yang sangat terkenal akan terornya di lautan. Blackbeard nih bos, senggol dong. Jadi gue akan menceritakan mulai dari awal. Kehidupan Blackbeard dipenuhi dengan misteri. Ada yang menyebutnya dengan nama Edward Tats, Tits, Tag. Anjay, namanya banyak banget. Namun yang paling terkenal adalah Edward Teach. Kenapa banyak banget namanya? Karena pada zaman itu para bajak laut menggunakan nama keluarga fiktif saat melakukan pembajakan agar gak mencoreng nama keluarga. Blackbeard ini kemungkinan lahir di Bristol, Inggris pada tahun 1680. Yang bikin kaget adalah Blackbeard ini lahir di keluarga yang cukup berada, sehingga dia sebagai anak itu mendapatkan pendidikan yang oke, yang membuat dia dapat membaca dan menulis. Mungkin pada zaman sekarang membaca dan menulis adalah hal yang biasa. Namun pada zaman dulu tidak semua orang mendapatkan hal seperti itu. Dari kemampuan inilah si janggut hitam ini mulai untuk membaca kisah-kisah petualangan dan eksplorasi dunia. Jadi zaman itu nggak ada yang namanya Google, itu nggak ada. Jadi kalau kalian mau mencari informasi bisa didapatkan salah satunya ya dari membaca buku. Makanya ada perkataan buku adalah jendela dunia. Waktu pun berlalu, harta warisan dari ayah Teach ini sudah diturunkan kepada dirinya. Tapi bukannya mempertahankan harta warisan ayahnya, Teach justru memberikan warisan itu kepada ibu tirinya dan saudara-saudaranya. Akan kuserahkan warisan ini kepada kalian. Aku akan mencari kebebasan dan petualangan. Terima kasih Teach. Ya, seperti itulah kira-kira kejadiannya. Kalau kalian jadi Teach gimana? Apakah kalian akan menikmati harta warisan tersebut dan menikah dengan gadis cantik? Atau malah memberikan semuanya kepada ibu tiri dan saudara kalian? Komen di bawah ya. Lalu dia bergabung menjadi seorang privateer di Perang Anglo-Prancis. Dia bergabung pada tahun 1702 hingga 1713. Dan di perang inilah si janggut hitam menemukan jati dirinya sebagai seorang bajak laut. Nih, jarahan dari musuh banyak banget ini. Oke, fix gue jadi bajak laut aja. Tapi gue butuh guru buat ngajarin gue nih. Di tahun 1716 dia bergabung dengan sekelompok bajak laut Benjamin Hornigold. Di bawah naungan Om Horny, anjay Om Horny, gak enak banget dipanggilnya. Di bawah naungan Om Benjamin inilah si janggut hitam mempelajari keterampilan pembajakan. Ayo angkat petinya. Ai. Ayo angkat gendongnya. Ai. Ayo angkat tawanannya. Ai. Oh iya, minta satu ya ceweknya. Gak boleh itu Sandra. Mereka berlayar dari pantai timur Amerika dan membajak 8 kapal dagang. Pada saat itulah Blackbeard bertemu dengan Kapten Bajak Laut Stede Bonnet. Nah, awak dari Om Bonnet ini ceritanya tidak puas dengan kepemimpinan Om Bonnet. Turunkan Om Bonnet. Jadi kalian mau siapa yang jadi kaptennya? Kami mau Teach. Oke. Teach, kamu yang akan menjadi kapten. Ai. Jadi dengan izin dari Om Bonnet, Teach mengambil alih kapalnya, The Revenge. Kemudian dia kembali meneror lautan dan merampok 15 kapal hanya dalam waktu 3 minggu. Strategi dari Blackbeard ini adalah menggunakan rasa ketakutan sebagai senjata agar lawan menyerah dengan cepat. Di musim berikutnya, Blackbeard berlayar ke Saint Vincent dan dia membajak kapal yang bernama La Concorde yang sedang mengangkut budak. Blackbeard sangat menyukai kapal budak ini karena kapal budak jauh lebih cepat daripada kapal-kapal lainnya. Kapal budak ini dimodifikasi oleh Blackbeard menjadi kapal perang yang mengerikan dengan menambahkan 40 meriam. Dan kapal ini dia ganti namanya jadi Queen Anne's Revenge. Kenapa dia memberi nama itu? Dikabarkan bahwa dia memberi nama kapal itu setelah Ratu Anne telah dipaksa turun tahta oleh George pertama, yang tidak harmonis hubungannya dengan Blackbeard. Blackbeard bahkan mendesain benderanya sendiri untuk kapal Queen Anne's Revenge. Nah, kalian lihat sendiri benderanya. Unik ya. Kesannya kayak orang galau gitu. Orang patah hati ya, habis diinjek-injek gitu perasaannya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Bendera itu menggambarkan hati yang meneteskan darah merah dan kerangka yang memegang jam pasir dan tombak. Desain ini dirancang untuk mengintimidasi kapal musuh dan menakuti mereka. Sekarang, Blackbeard menjadi salah satu bajak laut terkuat di Laut Karibia.
Om Janggut Hitam ini sudah memiliki 4 kapal dan 250 anak buah. Dengan armada besar ini, dia mulai banyak menyerang koloni Prancis di daerah Hindia Barat, serta membakar kapal koloni Prancis di Guadeloupe. Lalu dia berlayar ke barat. Blackbeard membuat teror di Teluk Meksiko. Dia membuat kekacauan di antara pengiriman Spanyol dan mendapatkan julukan baru, El Gran Diablo, yang artinya si iblis hebat. Lalu Blackbeard melanjutkan petualangannya ke utara, tepatnya di Carolina Selatan. Dengan keberaniannya, dia memblokade pelabuhan selama 6 hari. Nah, selama 6 hari ini, dia merampas barang, mengambil sandera dari semua kapal yang masuk maupun keluar dari pelabuhan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan di suatu pulau, Om Bonnet memutuskan untuk berpisah dengan Teach. 4 bulan kemudian, Om Bonnet mati digantung di Charleston sebagai bajak laut. Blackbeard melanjutkan perjalanannya ke Pulau Bat di Carolina Utara. Di sana, dia mendapatkan pengampunan dari gubernur sebagai program dari Pirate Amnesty. Dia dan anak buahnya mendirikan markas di Pulau Ocracoke. Nah, tapi gak lama kemudian Teach kembali ke kebiasaan lamanya. Dia membajak 2 kapal Perancis di laut. Dan dia bohong. Dia bilang hasil rampasannya itu berasal dari bangkai kapal. Perilaku Teach ini akhirnya sampai ke telinga Alexander Spotswood, gubernur Virginia. Om Alex ini memutuskan untuk menghabisi Blackbeard untuk selamanya agar tidak menimbulkan kekacauan lagi. Dia akhirnya menugaskan 60 orang angkatan laut kerajaan yang dipimpin oleh Letnan Robert Maynard untuk menangkap bajak laut di Pulau Ocracoke. Nah, hari itu para awak bajak laut Blackbeard lagi santai-santai nih, lagi minum-minum, duduk-duduk, menikmati hasil jarahannya. Tiba-tiba mereka diserang oleh angkatan laut kerajaan. Para awaknya kaget bukan kepalang. Dari pertarungan ini Blackbeard kalah jumlah 3-1. Tapi Blackbeard gak nyerah. Dia berjuang dengan memberikan perlawanan terhebatnya. Namun ada sabetan yang melukai lehernya. Meskipun terluka, Teach terus berjuang hingga akhirnya dia menemui Yang Maha Kuasa. Teach meninggal dengan 20 luka tusukan dan 5 luka tembakan. Akhirnya kepala Teach dipenggal dan digantung di ujung kapal angkatan laut. Nah, hal ini dilakukan agar orang-orang tahu kalau dia sudah meninggal dan sebagai peringatan kepada bajak laut lainnya. Pemerintah berasumsi bahwa teror dari Blackbeard ini berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya, di mana dia membajak kurang lebih 40 kapal. Ini gila banget sih. Dan hebatnya, selama dia menjadi bajak laut, tidak ada bukti bahwa dia pernah menyiksa atau menganiaya tawanannya dengan kejam. Jadi sekian cerita dari bajak laut legendaris Blackbeard. Gimana menurut kalian mengenai ceritanya? Seru nggak? Komen di bawah ya. Jadi gue memutuskan buat menyajikan ke kalian cerita Blackbeard karena bagi gue cerita dari Om Janggut Hitam ini seru banget. Apalagi kalau kalian yang ngikuti One Piece. Jika kalian terhibur dengan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.